Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak Ibu, para ustaz, alim ulama, tokoh masyarakat saya muliakan, marilah pada malam yang penuh berkah ini kita kembali berbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Di antara banyak hamba Allah yang ada di muka bumi ini, kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan sebuah nikmat yang besar, nikmat yang tidak semua orang memperolehnya. Apa itu? Nikmat bisa mendirikan malam Ramadan dengan sholat tarawih. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan sholat, imanan dengan keimanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni untuknya dosa yang telah berlalu. Bapak Ibu yang mulia, dosa itu apa? Jadi kita ini sering mendengar dosa-dosa. Hakikatnya dosa itu apa? Dosa ini adalah artinya bermasalah dengan Allah. Kalau kita punya masalah dengan Pak Lurah, maka satu desa, di desa tersebut kita ini bawanya susahnya, ngurus KUA, ngurus KTP, repot karena bermasalah dengan Pak Lurah. Naik lagi kalau kita punya masalah dengan Pak Bupati misalnya, maka urusan kita di kabupaten ini serba sulit. Kalau kita bermasalah dengan presiden, kita ini dalam satu negara ini, apa-apa itu jadinya susah, repot. Semuanya banyak masalah dalam satu negara. Ini bermasalah dengan Pak Lurah, bermasalah dengan Pak Bupati, bermasalah dengan Pak Presiden. Bagaimana kalau kita ini punya masalah dengan pencipta presiden, pencipta bupati, pencipta Pak Lurah? Mau kemana akan kita lari? Jadi kalau kita masalah di lurah, di desa ini, bisa kita kabur ke desa lain. Masalah di negara ini bisa pergi ke negara tetangga. Tapi kalau bermasalah dengan Allah, pencipta alam semesta, pemilik dunia akhirat, mau kemana akan kita lari? Maka orang yang diampuni dosanya, dia ini semua masalahnya selesai. Orang itu kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah, semua masalahnya selesai. Apapun profesinya, baik itu dia ini seorang petani, seorang pedagang, seorang pelajar, atau duitnya banyak, duitnya sedikit, kalau dosanya diampuni, dia ini adalah orang yang sukses. Tapi meskipun kelihatannya ini secara materi dia sukses, banyak duitnya, pangkatnya tinggi, tapi dosanya tumpuk-tumpuk gak diampuni oleh Allah, maka orang seperti ini dalam penantian, kalau Allah gak mengampuni, akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita ini diberi nikmat yang besar. Nikmat bisa menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih. Kalau kita betul yakin kepada Allah dan kita hanya mengharapkan pahala dari Allah dengan sholat kita ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa kita ini akan diampuni oleh Allah.
Jadi seorang tabi'in mengatakan, "Lau aznabtu dzanban la ra'aitu atharahu fi zaujati wa auladi hatta al-faqra fi baiti." Seandainya aku melakukan satu dosa, maka sebab satu dosa ini akan tampak pengaruhnya pada istriku, pada anak-anakku, bahkan tikus yang ada di rumah masuk ke rumah. Ini disebabkan oleh dosa yang diperbuat oleh penghuni rumah itu. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibunya ini sudah nggak mau bikin kopi lagi, sudah nggak mau taat lagi, maka atau disuruh ini disuruh itu, bawanya malas, bawanya sakit, tunggu dulu Pak, jangan langsung bawa ke rumah sakit, bawa dulu ke toko emas, itu kata orang dulu. Tapi sebenarnya bukan itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau istri kita ini tidak atau kurang taat kepada kita, sebenarnya kita ini sedang punya masalah dengan Allah. Jadi kalau kita perbaiki hubungan dengan Allah, dosa diampuni oleh Allah, istri akan nurut, anak-anak jadi patuh. Begitu juga ibu-ibu, kalau bapaknya sudah nggak betah di rumah, mungkin ada solusinya bedaknya ditambah, mungkin bisa, tapi yang sesungguhnya adalah punya masalah dengan Allah. Jadi ibu-ibu ini kalau hubungannya baik dengan Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala gerakkan suami-suaminya ini betah di rumah, tidak kemana-mana, di rumah pun ikut membantu pekerjaan rumah tangga. Maka hal yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala di Ramadan yang mulia ini, maka itulah target utama kita. Targetnya apa? Dosa kita ini diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya? Di antaranya kita istiqomah sholat malam, sholat tarawih dengan iman, mengharapkan pahala dari Allah. Insya Allah ya Pak. Maka apa yang kita dengar ini kita lihat bagaimana sampai akhir Ramadan kita istiqomah, sehingga di ujung Ramadan kita mendapatkan predikat orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan bisa minta dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.